Assalamualaikum. Salam. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Ya, saya izin duduk ya, Pak. Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya perawat Herminda yang pagi hari ini berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, Pak. Ya. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan usianya? Nama saya Randy, umur 35 tahun, Bu. Baik, saya sesuaikan dengan gelangnya, Pak. Ya. Oke. Baik, dengan Bapak Randy ya, benar ya? Iya, benar. Ya. Ya. Gimana Pak kabarnya hari ini setelah operasi 3 hari yang lalu? Ya, ini masih nggak bisa bergerak, Mbak. Terus Masih sakit, Pak? terus susah juga untuk beraktivitas, juga nggak tahu juga cara beraktivitas juga, Mbak. Jadi Bapak masih hanya tiduran aja dari kemarin setelah operasi? Iya. Oh gitu. Nah, hari ini saya akan mau memberikan pendidikan kesehatan, Pak, mengenai mobilisasi dini pos operasi setelah operasi. Kira-kira waktunya 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Setia, Mbak. Ya, untuk tempatnya di sini aja ya, Pak. Iya. Ya, sebelumnya Bapak mau posisi tiduran kayak gini atau setengah duduk? Setengah duduk aja, Mbak. Setengah duduk ya. Saya bantu ya, Pak. Iya. Permisi, Pak. Bentar, Pak. Ya, baik. Bagaimana, apakah sudah lebih nyaman posisi seperti ini? Sudah, Mbak. Ya. Bisa saya mulai ya, Pak? Iya. Pak, di sini saya ada poster mengenai mobilisasi dini pasien pos operasi atau pasien setelah operasi. Jadi apa sih, Bapak sebelumnya tahu nggak mobilisasi dini itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi mobilisasi itu tahapan kegiatan yang dilakukan segera setelah operasi. Dimulai dari kegiatan bangun dari tempat tidur, seperti Bapak duduk di tempat tidur, atau duduk di samping tempat tidur, terus turun dari tempat tidur, dan bertahap berjalan ke sekitar kamar atau kamar mandi. Nah, kegiatannya itu dilakukan secara bertahap, Pak, nggak langsung. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng ya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya ada manfaat mobilisasi dini. Yang pertama itu ada mencegah tekanan darah rendah. Yang kedua ada mencegah hilangnya kekuatan otot, mencegah susah buang air besar, meningkatkan kesegaran tubuh, mengurangi tekanan pada kulit, mempercepat organ tubuh bekerja seperti semula, dan mempercepat pemulihan. Terus dijelasin juga. Selanjutnya ada akibat dari Bapak tidak melakukan mobilisasi sesegera mungkin. Yang pertama itu ada penyembuhan luka menjadi lama, Pak. Terus yang kedua, menambah rasa sakit. Ketiga, badan menjadi pegal dan kaku karena otot-otot nggak digerakin ya, Pak, jadi mudah kakunya. Dan yang terakhir ada memperlama perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, ini ada tahapan-tahapan mobilisasi dini. Yang pertama itu kita mulai dari 6 jam setelah Bapak operasi, harusnya di hari pertama ya, Pak. Itu tuh tindakannya, kegiatannya itu ada menggerakkan lengan, seperti menggerakkan lengan, terus menggerakkan tangan, menggerakkan ujung-ujung jari kaki dan tangan, terus memutar pergelangan kaki. Nah, kegiatan ini tuh di tahap pertama itu dilakukan dalam posisi Bapak tidak baring atau tiduran aja. Nah, selanjutnya di tahap kedua di 6-10 jam setelah operasi, Bapak diharapkan bisa mulai belajar miring ke kanan, miring ke kiri. Walaupun dengan bantuan orang sekitar atau tenaga medis lain nggak apa-apa, Pak, tapi Bapak harusnya di 6-10 jam pertama Bapak sudah miring ke kanan dan miring ke kiri. Selanjutnya di tahap ketiga, yaitu setelah 24 jam, Pak, Bapak mulai untuk belajar duduk secara bertahap, belajar duduk di tempat tidur. Terus yang keempat, Bapak mulai duduk bersandar di tempat tidur selama 5 menit, dan waktunya itu meningkat secara berkala kayak 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya, Pak. Selanjutnya di tahap kelima itu ada setelah Bapak dapat duduk, Bapak dianjurkan untuk belajar mulai berdiri di samping tempat tidur, Pak, walaupun dengan bantuan Nah, di tahap kelima, Pak, setelah Bapak bisa duduk di tempat tidur, Bapak mulai belajar berdiri walaupun itu dibantu dengan tenaga medis atau keluarga ya, Pak. Terus yang terakhir itu setelah Bapak mampu berdiri, Bapak mulai berjalan dari tempat tidur ke kursi,
dari kursi ke kamar mandi atau dari kamar mandi ke tempat tidur lagi. Gitu ya Pak. Jadi dalam mobilisasi ini Bapak bertahap, nggak langsung tiba-tiba Bapak jalan atau itu. Jadi itu dapat mengurangi resiko apa ya? Nah, jadi mobilisasi dini itu bertahap ya Pak, dari 6 jam sampai 24 jam berikutnya. Jadi itu dapat mengurangi komplikasi dari luka pos operasi Bapak. Itu. Baik Pak, setelah saya memaparkan materi tadi, pendidikan kesehatan, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Coba saya minta Bapak sebutkan tahapan-tahapan mobilisasi dini yang Bapak ingat aja. Yang pertama, 6 jam pertama setelah operasi itu menggerakkan tangan atau ke kaki, Mbak. Iya, betul. Nah, terus yang Selanjutnya? kedua itu ada 6 jam sampai 10 jam setelah operasi itu saya berarti miring kanan miring kiri ya, Mbak. Betul. Terus belajar duduk juga. Belajar duduk. Nah, setelah 24 jam setelah operasi nanti saya belajar berjalan juga walaupun dibantu sama keluarga. Ya, betul. Pak, pemahaman Bapak sudah bagus ya Pak. Iya. Dari yang saya jelaskan tadi Bapak sudah bisa menangkap lah. Nah, sekarang ini ada hadiah, ada materi yang bisa Bapak simpan untuk Bapak baca-baca lagi ya. Iya. Makasih ya, Mbak. Ya. Nah, sekarang saya mau ngajarin Bapak tahap awal mobilisasi dini. Bapak bersedia Pak. Sekarang kita mulai tahapan awal ya Pak, belajar tahapan awal. Saya permisi ya Pak. Sekarang kita mulai dari pergelangan tangannya dulu Pak. Diputar kayak gini. Saya bantu ya Pak. 1, 2, 3. Sekarang tangan kanannya Pak. 1, 2, 3. Jari-jari kakinya jari-jari tangannya digini ya Pak. 1, 2, 3. Oke, sekarang lengannya. Permisi ya Pak. 1, 2, 3. Sebelah kirinya. 1, 2, 3. Yang ke kaki ya Pak. Kita mulai di kaki sebelah kanan dulu ya, yang ada luka operasinya. Mulai dari ini Pak, pergelangan kaki diputar Pak. 1, 2, 3. Sekarang ke jari-jari kaki ya Pak. Buka ditutup, buka ditutup. Yuk Pak, mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang ini kita tekuk ya Pak, lututnya ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang karena ini ada luka operasinya, kita gerakin ini aja ya Pak, jari-jari kakinya ya, sama pergelangan kakinya. Pelan-pelan aja. Barangkali Bapak yang sakit, coba saya bantu angkat dikit. Coba digerakkan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sakit nggak Pak? Enggak sih, cuma sedikit sakit. Sedikit sakit. Oke, kalau ini digerakkan bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Iya udah. Sekarang baik, tahap 1 sudah selesai. Nanti saya kesini lagi ya Pak setelah 6 jam berikutnya. Iya, Mbak. Ya. Terima kasih Pak. Sama. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Ya. Saya kemarin sudah kontak ya Pak. Untuk hari ini kita belajar tahap 2 lagi ya. Iya, Mbak. Kita mulai miring kanan dan miring kiri. Karena ini Bapak ada luka di sini, jadi kaki sebelah kanan yang jadi tumpuan. Jadi nanti kita miring ke sebelah kanan aja ya Pak. Iya, Mbak. Ya, saya mulai sekarang ya. Iya. Ya, pertama kita tekuk dulu Pak kakinya. Tekuk dikit. Ya Pak, mulai Pak. Saya bantu pelan-pelan. 1, 2, 3. Ya. Yang enak Pak. Iya, udah, Mbak. Sudah. Oke Pak, sudah. Pelan-pelan Pak. Aduh. Terusin lagi. Baik, gimana Pak perasaannya setelah bisa miring kanan, miring kiri? Udah enakan, Mbak. Udah Sudah bisa. enakan ya? Oke, nanti saya kesini lagi untuk tahap 3 nya ya Pak, yaitu nanti belajar duduk di samping tempat tidur. Iya. Ya, saya pamit ya Pak. Iya. Selamat siang Pak. Ya. Iya Pak. Gimana keadaannya hari ini Pak? Mending, Mbak. Cuma masih sakit aja. Masih sakit ya. Kita belajar tahap 3 ya Pak, sesuai kontrak kemarin. Tahap 3 yaitu kita mulai belajar duduk. Ya, saya mulai sekarang ya Pak. Iya. Oke. Yuk
Pak, pelan-pelan Pak, duduk. Saya bantu. Ya, duduk, lebih nyamanin Pak. Gimana Pak perasaannya? Mending enggak. Ini ya Pak, nggak tiduran terus ya jadinya ya. Pak, saya bantu duduk kembali ya. Duduk pelan-pelan Pak. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya Pak untuk di tahap 4, yaitu Bapak duduk di samping tempat tidur. Nih, saya pamit dulu ya Pak. Ya Pak, gimana Pak keadaannya sekarang? Mendingan ya. Ya. Sekarang kita belajar duduk di samping tempat tidur dan mulai belajar berdiri ya Pak, pelan-pelan ya. Ya, saya bantu ya Pak. Sekarang Bapak duduk. Pelan-pelan. Mulai turunkan kakinya Pak. Gimana Pak, sudah nyaman? Nyaman enggak? Bisa berdiri pelan-pelan? Bisa. Ya, yuk Pak. 1, 2, 3. Ya Pak. Gimana Pak? Masih sedikit sakit. Sakit ya? Kita duduk lagi Pak. Oke. Baik, nanti Bapak mulai belajar duduk berdiri, tapi harus dibantu sama saudaranya ya Pak. Dan nanti kita belajar tahap 6, yaitu mulai berjalan dari tempat tidur ke kursi atau ke kamar mandi ya Pak. Ya. Saya lihat dulu ya Pak. Ya. Itu ya, Pak. Sekarang kita akan belajar dari duduk, berdiri, dan pindah ke kursi ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Siap ya Pak. Bisa dibantu. Ini Pak, kita duduk dulu Pak. Nah. Ya, jadi Pak. Ya. Pelan-pelan Pak. Benar. Gimana Pak, sudah mulai stabil? Udah. Sudah. Sekarang kita mulai berjalan ya Pak, pelan-pelan ya Pak. Ya, Pak, bagus. Ya, Pak. Ya, Pak. Duduk kursi. Oke, baik. Nah, sudah bagus ya Pak tadi ya Pak. Ya. Bapak jalan dari kasur ke kursi sudah baik. Nanti Bapak boleh dimulai biasakan, walaupun bantuan alat sambil pegang tembok atau pegang tongkat atau pegangan sama saudaranya Pak. Ya. Nah, Bapak mau duduk di sini dulu apa pindah lagi ke sini? Duduk dulu aja wes, enggak apa-apa. Duduk dulu aja. Baik, alhamdulillah tahapan 1 sampai tahapan 6 mobilisasi dini sudah selesai dilakukan. Iya. Apakah Bapak ada pertanyaan? Harusnya sih cukup, Pak. Cukup ya Pak. Nah, nanti silakan Bapak diterapkan. Saya pamit dulu ya Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama.